Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Nah, Ibu mau mengingatkan, dalam masa pandemi seperti ini, jangan lupa kalian harus mematuhi 3M. 3M, apa yang pertama? Yang pertama yaitu memakai masker. Yang pagi Ibu sudah memberikan link absen, link Zoom, link LKPD, dan link evaluasi di WA grup ya. Sudah kalian lihat grupnya tadi pagi? Sudah, Bu. Ya, sudah isi link absennya? Udah. Ya. Ya. Nah, sekarang sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa yang akan dipimpin oleh Syifa. Yuk Syifa, pimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita mulai berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terima kasih ya Syifa. Nah, dengan berdoa, semoga pembelajaran hari ini anak-anak diberikan pemahaman dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Apakah pada masuk semua anak-anak? Masuk semua ya? Iya. Tidak ada yang sakit? Tidak. Ya, alhamdulillah. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, hari ini Ibu akan membahas tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran kelima. Nah, sebelum belajar, mari kita menyanyikan lagu terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya ikut bernyanyi ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Semuanya. Garuda Pancasila adalah pendukung Yon Proklamasi. Nah, terima kasih anak-anak ya. Dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila, semoga makin tertanam jiwa nasionalisme dalam diri kalian. Amin. Ya, amin. Sebelum pembelajaran kita tepuk PPK dulu ya. Masih ingat tepuk PPK? Tepuk PPK. Cius. Nasionalis. Mandiri. Gotong royong. Integritas. Iya, terima kasih anak-anak. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat menentukan ide pokok dalam teks. Siput bukanlah hewan lemah. Yang kedua,
Peserta didik mampu membedakan hewan vertebrata dan avertebrata. Yang ketiga, melalui bimbingan guru, peserta didik mampu membuat model sederhana organ gerak hewan menggunakan plastisin. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar tentang ide pokok. Masih ingat ide pokok? Masih. Ya, masih. Nah, di sini Ibu mempunyai teks. Siput bukanlah hewan lemah. Nah, sekarang coba Pak dibaca paragraf yang pertama. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang yang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikan karena tubuhnya yang penuh lendir. Ya, terima kasih sih Pak. Aku mau tanya, masih ingat kan tadi kalian membaca paragraf berapa-berapanya? Masih. Ya. Sipa, tadi yang paragraf 1 Sipa ya. Nah, coba Ya. Ibu mau tanya, mana yang termasuk ide pokok di paragraf 1? Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Ya, good job. Bagus. Terima kasih sih, Pak. Sama-sama, Bu. Berarti kalian sudah mengerti yang dimaksud dengan ide pokok. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang menjadi ide pokok ini biasanya berada di awal paragraf, di tengah paragraf, dan di akhir paragraf. Nah, dari teks tadi, dari teks siput bukanlah hewan lemah, semuanya ide pokok berada di mana? Di awal paragraf. Ya, betul sekali. Semuanya berada di awal paragraf. Nah, betul, anak-anak. Lembar kerja peserta didik pertama. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu dengan membaca teks cerita, siswa mampu menuliskan ide pokok yang terdapat pada paragraf. Langkah kerjanya yang pertama yaitu bacalah teks cerita tentang siput bukanlah hewan lemah pada buku yang Ibu kasih ya. Yang kedua, tentukan ide pokok yang ada pada teks cerita tersebut. Nah, ini kalian ide pokok paragraf satunya apa? Terus yang paragraf keduanya apa? Paragraf ketiganya apa? Paragraf keempat apa? Paragraf kelimanya apa? Coba sekarang kalian Ibu kasih waktu 3 menit untuk mengisi ide pokok pada setiap paragraf yang dari teks bacaan yang udah Ibu kasih. Yang judulnya siput bukanlah hewan lemah. Silakan kalian diisi waktunya 3 menit ya. Tepuk semangat. Masih semangat belajarnya? Masih. Ya. Ini gambar apa anak-anak? Apa? Kelinci, Bu. Kelinci dan siput, Bu. Kelinci dan Siput. siput. Ya, bagus. Kamu punya kelinci di rumah? Enggak. Pernah lihat kelinci? Pernah? Pernah. Kalau siput pernah lihat? Pernah. Berarti tahu ya. Nah, Ibu mau tanya. Tadi kan dari gambar ini nih, dari gambar kelinci dan siput. Nah, bagaimana perbedaan gerak tubuh kedua hewan tersebut? Bagaimana perbedaan gerak tubuhnya? Ada yang tahu? Kelinci berjalan dengan cepat.
Siput berjalan lambat. Oh iya, bagus. Kelinci berjalan dengan cepat dan siput berjalan dengan lambat. Ya, betul. Selain itu ada lagi? Ada Perbedaan gerak tubuhnya, apalagi? Gimana? kelinci organ gerak kaki. Ya. Organ gerak perut. Oke, baik. Good job anak-anak. Ya, kalau kelinci itu organ geraknya adalah kaki. Dan kalau siput organ geraknya otot. Ya. Kalau kelinci berjalannya bagaimana? Lompat. Lompat. Kalau siput? Merayap. Merayap. Ya, baik. Nah, terus pertanyaan yang kedua, apakah kedua hewan tersebut mempunyai organ gerak yang sama? Sama enggak organ gerak antara kelinci dan siput? Beda ya? Ya. Nah, organ gerak kelinci apa ya? Kelinci. Ya, baik. Organ gerak kelinci yaitu kaki, ada kaki depan dan kaki belakang. Dan kalau organ gerak siput yaitu otot perut. Ya, dari berjalannya juga berbeda ya. Kalau kelinci itu meloncat, kalau siput merayap. Gitu. Ya, betul. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi. Hewan mana yang termasuk hewan avertebrata, siput atau kelinci? Hewan avertebrata. Apa? Siput. Siput. Kenapa siput disebut hewan avertebrata? Karena tulang punggung belakang, tulang belakang. Ya, pintar Siva, bagus ya. Siput disebut dengan hewan avertebrata karena siput tidak mempunyai tulang belakang. Ya, betul sekali anak-anak. Selanjutnya, Ibu punya video. Lihat ya. Mic-nya dimatiin dulu. Kalian sudah melihat video tentang perbedaan hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Nah, hewan avertebrata yaitu contohnya tadi siput ya. Hewan avertebrata itu tidak mempunyai tulang belakang. Contohnya ada siput, ada cacing, ada belalang. Yang kedua yaitu hewan vertebrata. Apa hewan vertebrata? Artinya hewan yang mempunyai tulang belakang. Contohnya ada ikan dan kelinci. Seperti itu. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan tentang hewan vertebrata dan avertebrata? Paham. Paham? Paham. Sekarang kalau paham, Ibu mau tanya lagi nih. Nah, yang pertama, Ibu mau tanya ya, apa perbedaan karakteristik kelinci dan siput yang kamu ingat dari video yang tadi nih, yang tadi Ibu tayangkan? Berjalan dengan cepat, siput berjalan dengan lambat. Ya, terus apa lagi? Organ gerak
Kelinci organ gerak kaki, siput organ gerak lambat, perut. Ya, betul. Apa lagi? Masih ingat lagi? Kelinci berjalan dengan cepat dan lincah. Nah, jadi perbedaan karakteristiknya, kalau kelinci itu jalannya cepat, ya, dan siput jalannya lambat. Ya, kalau kelinci termasuk hewan vertebrata. Kalau siput termasuk hewan vertebrata. Seperti itu. Dan organ gerak dari kelinci itu adalah kaki. Tetapi kalau siput, organ geraknya otot perut. Oke, Ibu mau tanya ya. Apakah siput termasuk hewan vertebrata? Siput termasuk hewan vertebrata atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa? Kenapa tidak? Ya, betul. Karena siput tidak mempunyai tulang belakang. Terus, apa organ gerak hewan belalang? Ibu mau tanya, organ gerak hewan belalang apa? Pernah lihat belalang kalian? Kaki dan sayap. Apa organ geraknya? Kaki dan sayap. Ya, organ gerak dari belalang yaitu kaki dan sayap. Good job, Siva. Selanjutnya, apa organ gerak hewan cacing? Ada yang tahu? Yang tahu? Perut. Perut, ya, betul. Bagus sekali. Organ gerak hewan cacing adalah Perut. Nah, sekarang fungsinya Ibu mau tanya. Apa fungsi organ gerak hewan belalang? Apa fungsi organ gerak hewan belalang? Tadi kan hewan belalang organ geraknya ada kaki dan sayap. Kaki. Apa isi kaki dan sayap itu? Sayap untuk terbang. Untuk terbang dan berjalan. Apa yang untuk terbang apa? Sayap untuk terbang. Sayap, oke. Sayap dan kaki. Tadi untuk jalan apa? Kaki. Berarti hewan belalang itu organ geraknya kaki dan sayap. Sekarang tanya lagi. Apa fungsi organ gerak hewan cacing? Apa fungsinya? Tangkap. Merayap, ya. Hewan cacing itu tadi adalah perut. Fungsinya untuk merayap. Ya, baik. Hebat anak-anak Ibu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Paham? Paham semuanya? Nah, selanjutnya. Ayo, siapa yang masih ingat tayangan video yang Ibu berikan tadi ya? Contoh hewan vertebrata dan contoh hewan avertebrata. Sekarang, contoh hewan vertebrata dulu. Apa tadi kata Ibu? Contoh hewan Kelinci dan ikan. Ya, good job. Ada kelinci dan ikan. Terus yang kedua, contoh hewan avertebrata. Ada apa aja? Coba. Siapa yang bisa? Siput. dan belalang. Ada siput, ada apa? Belalang. Belalang, terus Belalang. ya, betul.
good job anak-anak. Berarti anak-anak udah hebat, udah pintar, udah bisa, udah mengerti ya. Iya. Jadi contoh hewan vertebrata itu ada ikan dan ada kelinci. Terus yang contoh hewan vertebrata itu ada siput, ada cacing, dan ada belalang. Baik. Nah, lihat di sini. Ada nanti kalau kalian buka LKPD yang tadi di grup WA, ini LKPD yang kedua ya. Kalian nanti langkah kerjanya amati hewan kelinci dan hewan siput yang disajikan oleh gurumu. Yang kedua, saksikan video pembelajaran yang disajikan oleh gurumu yang tadi di itu ya, di link ya, di LKPD. Yang ketiga, bandingkan ciri-ciri hewan tersebut pada tabel. Nah, kalian diisi di sini. Ya. Coba sekarang diisi, Ibu kasih waktu 3 menit. Lihat, ini video yang akan Ibu tayangkan. Si Papa? Lihat videonya. Bu, HP-nya dibawa dulu, Bu. Habis baterainya. Lihat videonya. Ini membuat organ gerak siput. Sekarang bikin dulu. Ntar ya, aku bawa dulu. Nah, itu udah jadinya seperti itu anak-anak. Udah disiapkan alatnya? Plastisinnya udah ada? Udah. Coba lihat, tunjukin mana plastisinnya. Ya, baik. Nah, sekarang tugasnya adalah, dengarkan Ibu. Nah, di LKPD yang ketiga, kamu pilih salah satu hewan vertebrata, kemudian buat model sederhananya, organ gerak yang kamu pilih ya. Nah, buatlah sebaik mungkin seperti contoh yang tadi di video. Ibu kasih waktu 3 menit cukup nggak? Cukup. Oke, baik. Ibu kasih waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Yuk. Sama cacing nggak apa-apa, Bu? Boleh. Sama cacing boleh. Mau cacing aja boleh. Mau 2 boleh. Kalau waktunya bisa. 1 aja nggak apa-apa. Kamu pilih hewan apa? Misalkan mau cacing boleh. Mau ikan boleh. Mau siput boleh. Mau kelinci juga boleh. Kalau bisa. Tapi tadi kan contohnya membuat organ gerak hewan apa? Siput ya? Kalau ada yang udah, boleh ditunjukkan ya hasil karyanya. Kalau ada yang udah, boleh ditunjukkan hasil karyanya. Tadi Melati mau bikin cacing. Kalau cacing gampang ya, cuma digulung-gulung aja plastisinnya. Aku udah, Bu. Nanti selesai pembelajaran kalian foto hasilnya nanti dimasukkan ke LKPD ya. Oh iya, itu Siapa udah, siapa? Bu? Siapa udah, Bu? Melati cacing ya, sama apa itu siput? Ah, hebat, good job. Siapa udah, Bu? anak-anak. Siapa udah, Bu? udah, Siapa udah? Sudah, Bu. Ah, hebat ya anak ibu ya. Ngerti ya. Aku udah, Anggun Bu. udah, Rizka Anggun udah. Oke, baik. Agus udah? Bu, aku udah, Bu. Ya, mana Dimas? Coba liatin. Liatin ke kamera. Randy udah. Randy itunya gelap, Ren. Ke kamera ya, liatin coba. Ibu mau lihat yang hasil karya Dimas. Salsabila udah belum? Berarti kurang dari 3 menit ya, itu kamu udah bisa. Ya, hebat.
Aku udah, Bu. Udah, Bu. Coba mana Salsabila lihat. Tunjukin. Ya, itu apa siput ya? Ya. Ya, bagus. Good job. Tunggu yang belum ya, tunggu yang belum. Ada yang belum? Udah, Bu. Siapa Udah, itu, Bu. Randy? Coba lihat Randy hasilnya. Udah. Nah, mana Dimas? Ke atasin coba lihat Ibu. Ya, Bu. Oke, good job anak-anak. Hebat semuanya. Telah membuat model alat gerak sederhana dari plastisin. Ada yang membuat siput, ada yang membuat cacing tadi ya. Iya. Nah, iya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini ada yang tahu? Apa kesimpulan dari pembelajaran untuk hari ini? Yang pertama, tadi apa? Kita membahas apa? Kalian telah mengetahui atau mengerti tentang ide pokok. Yang kedua, kalian mengetahui perbedaan karakteristik hewan vertebrata dan avertebrata. Ya, yang ketiga, kalian mengetahui organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Yang keempat, kalian bisa membedakan mana hewan vertebrata dan avertebrata. Ya. Ya. Paham kalian anak-anak, sayang? Paham. Paham ya? Ibu mempunyai evaluasi pembelajaran karena kalian telah belajar keseluruhan. Nah, ini evaluasi pembelajarannya. Kalian bisa lihat di link yang tadi Ibu kasih di grup PA. Ya. Sekarang coba kalian isi evaluasi pembelajarannya. Ibu kasih waktu 3 menit untuk mengisinya. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian. Dan untuk pembelajaran selanjutnya, pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari tema 1, subtema 3, pembelajaran kedua ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya, Siva. Sudah. Doanya sebelum mengakhiri. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, terima kasih anak-anak ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Semoga ilmu yang didapatnya bermanfaat. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.